Di tengah wabah pandemi COVID-19, kita mendengar ada kisah-kisah menarik yang sangat mengharukan. Salah satunya terjadi di Rumah Sakit Ambon beberapa bulan yang lalu. Adalah Maria Natalia Sahertian, seorang pasien COVID-19. Di saat-saat kritis menjelang kematiannya, Maria meminta kepada para suster yang merawatnya untuk membacakan Alkitab dan memperdengarkan lagu-lagu rohani. Bahkan Maria juga meminta seorang suster untuk memeluk, membelai rambut dan menemani tidurnya. Dengan pakaian lengkap APD, suster itu pun memenuhi permohonan Maria sampai akhirnya sang maut menjemput dia. Foto mereka viral di jagat maya dan kisahnya sungguh sangat menyentuh. Dalam arti tertentu, para suster yang merawat Maria Natalia bisa disebut sebagai seorang gembala. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini juga berbicara tentang gembala yang baik. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Penyebutan Yesus sebagai gembala yang baik dilatar belakangi oleh kitab suci Perjanjian Lama. Kita mendengar dalam kitab Mazmur bagaimana Allah digambarkan sebagai seorang gembala yang menemani dan melindungi Israel sebagai kawanan dombanya. Kemudian dalam kitab Nabi Yeskiel, Allah juga digambarkan sebagai gembala yang membela umatnya. Dia akan mengumpulkan umat yang tercerai-berai, membalut yang luka, dan memberikan rasa aman kepada mereka. Penginjil Yohanes dalam Injil hari ini menerapkan gembala itu dalam diri Yesus. Dialah gembala yang baik itu. Untuk menggarisbawahi kebaikan seorang gembala, Yesus mempertentangkan antara seorang upahan dengan seorang gembala. Karena hanya seorang upahan, dia merasa tidak memiliki kawanan dombanya. Dia juga tidak perlu mengenal mereka. Bahkan ketika datang bahaya, seorang upahan akan menyelamatkan dirinya terlebih dahulu dan membiarkan kawanan dombanya tercerai-berai. Berbeda dengan upahan, Yesus justru menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Ada 3 ciri kebaikan yang dimiliki oleh seorang gembala yang baik. Pertama, gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi kawanan dombanya. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya, sabda Tuhan. Bila ada serigala datang dan mengancam kawanan dombanya, seorang gembala akan pasang badan terlebih dahulu untuk menyelamatkan mereka. Dia tidak akan melarikan diri, tetapi berusaha menyelamatkan kawanan dombanya. Fakta itu terpenuhi dalam diri Yesus sendiri. Dia rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia. Maka percaya kepada Yesus tidak akan pernah sia-sia karena dia rela mempertaruhkan nyawa demi umat manusia. Kedua, gembala yang baik mengenal kawanan dombanya. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Gembala yang baik tidak memperlakukan kawanan dombanya secara anonim. Masing-masing dari mereka dikenalinya. Mereka tidak dianggap sebagai barang mati, tetapi sungguh diperlakukan sebagai pribadi yang hidup. Ada kedekatan yang sangat pribadi antara gembala dengan kawanan domba. Dan itu sekali lagi benar-benar terpenuhi dalam diri Yesus kepada kita. Dia jauh lebih mengenal kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. 3.
mempersatukan kawanan dombanya. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, sehingga mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Kita bisa mengandaikan bahwa gembala itu memiliki banyak kandang dengan kawanan domba yang berbeda. Tugas gembala yang baik adalah mempersatukan kawanan domba itu sehingga mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Dan gembala satu-satunya adalah Yesus sendiri. Tentang tugas mempersatukan ini, kita ingat akan doa Yesus bagi para murid saat perjamuan malam terakhir. Di sana Yesus memohon agar para muridnya bersatu. Semoga mereka bersatu. Saudara-saudari terkasih, kita patut bersyukur karena mengimani Yesus sebagai gembala yang baik. Ini tentu menjadi kabar sukacita bagi kita semua. Kepada kita, Yesus rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Dia juga mengenal kita sebagai pribadi dan menghendaki agar kita senantiasa bersatu. Kemudian, dalam arti tertentu, kita pun dipanggil untuk menjadi gembala yang baik. Kebaikan seorang gembala bisa kita wujudkan dengan kerelaan berkurban demi kebaikan sesama. Kita juga dipanggil untuk mempersatukan orang-orang di sekitar kita. Selamat menjadi gembala yang baik. Amin.